Assalamualaikum Budi. Halo Budi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Khadijah. Saya baik hari ini. Lalu bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah baik. Apakah kamu sudah persiapkan untuk ujian nanti? Sudah Khadijah. Saya tadi malam cukup banyak pelajari materi. Coba jelaskan saya apa saja yang kamu sudah pelajari tadi malam. Tentu saja boleh Khadijah. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dalam satu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya elemen-elemen pada kas kecil. Pertama ada saldo kas kecil. Maksudnya adalah saldo kas kecil adalah jumlah uang tunai yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kecil dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang jumlahnya dapat berubah sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Kedua, bukti pengeluaran. Maksudnya adalah bukti pengeluaran adalah dokumen atau bukti transaksi yang mencatat detail pengeluaran uang, seperti kwitansi, note, atau faktur yang digunakan untuk mendukung pengeluaran kas kecil. Lalu bagaimana dengan fungsi kas kecil? Fungsi kas kecil dibagi menjadi 3. Pertama, mempermudah transaksi kecil yang sering terjadi dalam operasional sehari-hari. Kedua, menghemat waktu karena pengeluaran kecil tidak perlu melalui prosedur pembayaran normal. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana untuk kebutuhan rutin yang keuntungannya tidak besar. Oh, kas kecil itu adalah seperti dana operasional harian ya? Nah, tepat sekali. Selanjutnya, menurut kamu bagaimana sistem pencatatan kas kecil? Sistem pencatatan kas kecil dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Pertama ada metode invers. Metode ini pencatatan dilakukan berdasarkan pengeluaran yang terjadi. Kedua ada metode umum. Metode ini pencatatan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi pengeluaran kas kecil. Berikut contoh sistem pencatatan kas kecil. Pertama metode ini, contoh pencatatan adalah saldo awal senilai 500.000, lalu pengeluaran senilai 100.000 sama dengan ditambah saldo awal dan pengeluaran, jadi saldo akhir senilai 400.000. Jadi kasir mengajukan pengisian ulang senilai 400.000. Kedua metode umum, contoh pencatatannya adalah pengeluaran alat tulis senilai 50.000, lalu transportasi senilai 30.000, lalu minuman senilai 20.000. Jadi pengeluaran alat tulis ditambah transportasi ditambah minuman sama dengan total pengeluaran senilai 100.000. Lalu bagaimana dengan pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap? Pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap ini dibagi menjadi 2 jenis. Pertama ada pembentukan kas kecil, maksudnya adalah sejumlah dana tetap disisihkan dan ditempatkan di kas kecil untuk digunakan dalam pengeluaran sehari-hari. Contoh pencatatan jurnalnya adalah kas kecil didebit senilai 500.000, Trustbank dikredit senilai 500.000. Kedua, pembayaran dengan kas kecil, maksudnya adalah setiap kali ada pengeluaran, kas kecil digunakan untuk membayar dan pencatatannya dilakukan. Berikut pencatatan jurnalnya adalah tentang pembelian alat tulis senilai 50.000, jadi beban alat tulis didebit senilai 50.000. Dan kas kecil dikredit senilai 50.000. Lalu bagaimana pengisian kembali kas kecil? Pengisian kembali kas kecil dilakukan ketika saldo kas kecil sudah berkurang dan mencapai batas yang ditentukan, atau misalnya sisa saldo kas kecil hanya tinggal senilai 50.000 dari total dana tetap senilai 500.000. Pengisian ini dilakukan agar kas kecil kembali ke jumlah semula. Contoh pencatatan jurnalnya adalah kas kecil didebit senilai 450.000,
dan kas bank dikredit senilai 450.000. Oh, ternyata begitu ya pengisian kembali kas kecil. Nah iya Budi, menurut kamu bagaimana pencatatan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi? Pencatatan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, pembentukan kas kecil. Maksudnya adalah pembentukan kas kecil adalah proses menetapkan jumlah uang tunai yang disiapkan untuk pengeluaran kecil dalam operasional sehari-hari. Contoh pencatatan jurnalnya adalah kas kecil didebit senilai 500.000 dan kas bank dikredit senilai 500.000. Kedua, pembayaran kas kecil. Maksudnya adalah pembayaran kas kecil dilakukan untuk membayar berbagai pengeluaran rutin seperti alat tulis atau biaya transportasi. Contoh pencatatan jurnalnya adalah beban alat tulis didebit senilai 50.000 dan kas kecil dikredit senilai 50.000. Terakhir, ketiga, ada pengisian kembali kas kecil. Maksudnya adalah pengisian kembali kas kecil dilakukan untuk menyesuaikan saldo kas dengan jumlah yang dibutuhkan setelah pengeluaran terjadi. Contoh pencatatan jurnalnya adalah kas kecil didebit senilai 80.000 dan kas bank senilai 80.000. Lalu, bagaimana perbedaan sistem pencatatan kas kecil dana tetap dan dana berfluktuasi? Perbedaan antara sistem pencatatan kas kecil dana tetap dan dana berfluktuasi terletak pada jumlah kas kecil yang disediakan dan cara pengisian kembali kas kecil. Pertama, jumlah kas kecil. Dari sistem dana tetap terdapat dana kas tetap, maksudnya adalah jumlah kas kecil tetap dan tidak berubah. Biasanya ditentukan di awal dan dipertahankan pada jumlah tersebut. Selanjutnya, dari sistem dana berfluktuasi, terdapat pengisian ulang tetap. Maksudnya adalah pengisian kembali dilakukan untuk mengembalikan kas kecil ke jumlah tetap yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan jumlah pengeluaran yang telah terjadi. Tetapi selalu mengisi sesuai dengan jumlah yang diperlukan, agar kas kecil kembali ke jumlah awal. Kedua, pengisian kembali kas kecil. Dari sistem dana kas kecil, terdapat dana kas fluktuatif. Maksudnya adalah jumlah kas kecil bisa berubah sesuai dengan pengeluaran yang terjadi dan tidak ada jumlah tetap yang harus dipertahankan. Lalu dari sistem dana berfluktuasi, terdapat pengisian kembali kas fluktuatif. Maksudnya adalah pengisian kembali kas kecil hanya dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi, sehingga jumlah kas kecil akan disesuaikan sesuai dengan total pengeluaran yang tercatat selama periode tertentu. Oh begitu ya Budi, jadi ada 2 perbedaan, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Tepat sekali Hadijah. Nah, kita telah mengetahui banyak kas kecil. Jadi menurut kamu bagaimana tujuan pemeriksaan fisik saldo kas kecil? Tujuan pemeriksaan fisik saldo kas kecil adalah untuk memastikan kesesuaian antara jumlah kas yang ada di lapangan dengan catatan kas kecil yang tercatat, serta untuk mendeteksi adanya kekurangan, kelebihan, atau potensi mengarahkan dana. Dan terakhir, bagaimana perlakuan adanya selisih saldo kas kecil? Perlakuan adanya selisih saldo kas kecil dibagi menjadi 3, yaitu pertama, selisih kelebihan, kedua, selisih kekurangan, dan ketiga, pengelolaan. Nah, begitu cara perlakuan adanya selisih saldo kas kecil. Wah, sudah cukup banyak kita mempelajari hari ini ya. Wah, benar sekali nih. Saya rasa kita pasti bisa mengerjakan ujian hari ini. Ya, kita persiapkan sebelum ujian dimulai. Ayo semangat ya mengerjakannya.